Oke, Oke, saya Fazlan Artama Sinaga. Kali ini akan mau menerangkan tentang metode simplex pada soal yang pertama tadi. Yang dimana kita mendapatkan fungsi tujuan max z sama dengan 8x1 tambah 6x2. Yang dimana tadi uh, kita dapat dari laba 80 dan pensil itu 60. Kita mendapatkan batasan-batasan 4x1 tambah 2x2 kurang dari 60. Nomor 2 2x1 tambah 4x2 kurang dari 48. Dan kita mendapatkan batasan ketiga x1 x2 lebih dari 0. Langkah pertama untuk mengerjakan soal ini, kita mengubah fungsi tujuan yang mana fungsi maksimum z kita ubah menjadi minus. Kita ubah menjadi z minus 8x1 minus x2 sama dengan 0, atau z minus 8x1 di minus 6x2 sama dengan 0. Langkah kedua itu mengubah batasan-batasan. Kita mendapat batasan dari sini, kita ubah batasannya yang lebih dari menjadi sama dengan. Jadi hasilnya nanti seperti ini. 4x1 tambah 2x2 sama dengan 60. Batasan kedua 2x1 tambah 4x2 sama dengan 48. Kita mendapatkan batasan yang ketiga, yang dimana S1 dan S2 kita dapatkan dari batasan 1 dan 2, yang dimana kita kan isinya ada dua batasan. Jadi kita mendapatkan batasan pertama itu S1, batasan kedua itu S2. Kita menambahkan, jadi batasan ketiga itu X1, X2, X1, S2 lebih dari 0. Selanjutnya, langkah ketiga itu menyusun persamaan dalam tabel. Kita dapatkan dari fungsi maksimum Z itu, kita masukkan ke dalam tabel. Yaitu Z itu 1, minus 8, minus 6, S1 nya kosong, S2 nya kosong, dan nilai kanannya itu kosong. Nah, S2 kita masukkan dari batasan pertama, itu nilai Z nya kosong, nilai 4 nya kosong, nilai 4 nya kita masukkan dalam tabel. X1 nya 4, X2 nya 2, S1 nya 1, karena S1 ini kan adalah S1, ada tambahan situ S1, S2 nya kosong, nilai kanannya 60. Nah, kita masukkan nilai S2, kita masukkan nilai Z kosong, nilai X1 nya 2, nilai X2 nya 4, S1 nya kosong karena S1 ada di sini, S2 nya 1, dan nilai kanannya 48. Lanjut, langkah keempat, memilih kolom kunci dengan melihat nilai minus terbesar di Z. Nah, kita mendapatkan minus terbesar di Z itu minus 8 ya, di bagian kolom X1. Nah, langkah kelima itu memilih baris kunci dengan melihat nilai kanan terkecil. Kita mendapatkan nilai kanan terkecil di kita masukkan dalam rumus itu, kita untuk mencari nilai kanan paling kecil, yaitu kita masukkan kita masukkan S1 nya S1, kita masukkan baris kunci dengan melihat NK terkecil. Jadi kita masukkan nilai kanan 60 dibagi dalam kolom kunci yang di S1, di X1, yaitu 60 dibagi 4 sama dengan 15. Nah, kita sudah dapatkan 15, kita cari yang S2 di X2 X1 kolom paling bawah, yaitu kita mendapatkan sama juga dengan rumus yang tadi, 48 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi kita mendapatkan nilai kanan terkecil yaitu di bagian 60. Jadi kita mendapatkan pivotnya 4. Yang kita mendapatkan nilai pivot dari perpotongan X1 dan S1 dari rumus dari atas. Kita mendapatkan nilai kanan yang paling kecil itu di bagian perpotongan dari X1 dan S1, yang itu 4. Nah, kita kan melakukan langkah selanjutnya mengubah nilai baris kunci. Kita kan sudah mendapatkan pivotnya tadi, kita masukkan dalam tabel untuk mengubah nilai baris kunci ini. Nah, kita masukkan S1 itu kosong, kita masukkan dari tabel yang tadi
0,421,060 kita masukkan. Nah pivotnya kita mendapatkan 4 tadi, kita isi 4. Nah untuk mendapatkan X1 kita tinggal mengalikan 0 dikali 4 0 kita bagikan 0 dibagi 4 0, 4 bagi 4 1, 2 dibagi 4 1 per 2, 1 bagi 4 1 per 4, 0 dibagi 4 0, 60 bagi 4 15. Kita masuk ke dalam tabel tadi, X1 kita dapat 0 1 per 12 1 per 2 1 per 4 0 15. Lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, kita masuk ke langkah 7. Kita mengubah nilai di luar baris kunci, yaitu kita mendapatkan rumus NBB sama dengan NE nilai lama dikurang dalam kurung nilai baru dikali nilai kolom kunci, nilai kanan pada kolom kunci di kolom kunci. Nah, kita mendapatkan nilai lama dari tabel tadi dari Z ya. Nilai dari Z. Nilai lama itu 1 minus 8 minus 6 0 0 0. Nilai baru kita mendapatkan dari S1 yaitu 0 1 1 per 2 1 per 4 0 15. Kita mendapatkan NBB nya dengan rumus NBB NL dikurang NBB, kita mendapatkan 1 kita mencari nilai pertama 1 dikurang nilai baru 0 dikali nilai kanan kolom kunci mendapatkan 1. Seterusnya seperti itu sehingga mendapatkan 0, min 2, 2, 0 dan 120. Nah, kita mencari selanjutnya di bagian S1 kita mendapatkan 2 S1-nya. Selanjutnya pada tabel kedua sama juga nilai baru seperti rumus ini sehingga nanti mendapatkan 0 0 0 3 min 2 1 18. Dan kita masukkan dalam tabel ketika sudah kita mengubah nilai kunci. Nanti hasilnya seperti ini. Dari Z itu 1 0 min 2 2 0 120. S1-nya kita dapat dari sini. Dari tabel pivot tadi. S1-nya ambil dari nilai baru 0 1 1 per 2 1 per 4 0 15. S2-nya kita dapat dari sini 0 0 3 min 12 1 18. Selanjutnya selanjutnya untuk sama seperti langkah yang dulu, kita memilih kolom kunci dengan melihat nilai minus terbesar di Z. Nah, kita mendapatkan nilai terbesar minus di Z di min 2. Min 2. Nah, langkah kelima itu memilih baris kunci dengan melihat NK terkecil. Kita mendapatkan rumus nilai kanan dibagi dengan perpotongan dari X2. Kan kita mendapatkan dari melihat minus terbesar udah min 2. Kita selanjutnya ke sini S1-nya. X2-nya bagian bawah. Itu 15 dibagi 1 per 2 sama dengan 30. Sama juga di bagian sini 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kita mendapatkan 6 sebagai nilai terkecil, nilai kanan terkecil. Nah, langkah ke-6 untuk kita memilih baris kunci dengan melihat nilai kanan terkecil. Nah, kita mendapatkan ini salah, kita mencari pivotnya. Kita mendapatkan pivotnya di perpotongannya itu antara X2 dan S2 yaitu 3. Kita masukkan S2-nya 0 0 3 min 2 1 18. Pivotnya 3 3 3 3 ya.
kita membagikan ini supaya mendapatkan mengubah nilai kunci. 0 dibagi 3 kosong, 0 dibagi 3 0, 3 dibagi 3 1, 2 dibagi min 2 dibagi 3 minus 2 per 3, 1 dibagi 3 1 per 3, 18 dibagi 3 sama 6. Sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Lanjut kita masuk ke langkah 7. Kita mengubah nilai di luar baris kunci. Nah, kita masuk lagi rumus tadi, NBB sama dengan nilai lama dikurang dalam kurung nilai baru kali nilai kanan kolom kunci. Kita mendapatkan Z-nya itu minus 2. Z-nya kita ambil dari sini minus 2. Sehingga rumusnya kita masukkan nilai lama 1 dikali 100, 1 dikurang 1 dikurang dalam kurung 120 dikali 1. Kita masukkan rumus seperti itu sehingga menghasilkan nilai baris NBB-nya 1, 0, 0, 2 per 3, 2 per 3, 1 per 1, 132. Dan kita mendapatkan X1-nya 1 per 2. Oh, di sini S1 ya. Di sini S1 kita masukkan nilai lama. Kita masukkan rumus NBB nilai lama dikurang dalam kurung nilai baru dikali nilai kanan kolom kunci. Sehingga nanti kita mendapatkan NBB-nya 0, 1, 0, 7 per 12 min 1 per 6 dan nilai kanannya itu 12. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan di mana Z itu 1 dengan X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya 2 per 3, X2-nya 2 per 3, nilai kanan 132. X1-nya 0, 1, 0, 7 per 12, min 1 per 6, nilai kanan 12. X2 0, 0, 1, min 2 per 3, 1 per 3, 6. Sehingga kita masukkan rumus X1-nya itu 12, X2-nya itu 6, dan Z-nya 132. Maka Z sama dengan 80 X1 tambah 60 X2. Kita masukkan X1 itu berapa? X1 12, X2-nya itu 6. Kita kalikan 80 kali 12 sama dengan 960 ditambah 60 kali 60 itu 360. Maka Z sama dengan 1320. Sekian penjelasan tentang metode simplex pada soal yang pertama. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.